Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas kita pada hari ini dengan saya Mailatunil Azizi dengan materi konsep ilmu ekonomi. Sudah tahu apa itu konsep ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi pengertian dari oikonomia, yaitu dari bahasa Latin dari asal kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Adapun pengertian ilmu ekonomi dari para ahli, yang pertama dari Adam Smith. Ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam upayanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Alfred Marshall, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, Paul A. Samuelson yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Pembagian ilmu ekonomi. Ada 3 pembagian dari ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas atau yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Yang kedua, teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seseorang yang akan menerapkan suatu kebijakan ekonomi atau bagi seorang penganut ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro yaitu bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Yang berikutnya, ekonomi mikro, bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual, misalnya perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Adapun cabang-cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Dan selanjutnya, ilmu ekonomi SDA. Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi syariah yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. Itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Oke, Ibu akan memberikan tugas
yang nanti akan adik-adik semua teliti. Soalnya yaitu analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Kota Padang. Cari bagaimana dampak kenaikan harga tersebut, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat di Kota Padang akibat kenaikan harga BBM. Dan yang ketiga, bagaimana strategi masyarakat Kota Padang dalam menghadapi kenaikan harga BBM tersebut. Adik-adik bisa memulainya dengan pertama identifikasi masalahnya, lalu kumpulkan data, dan yang ketiga olah data tersebut, keempat buktikan dampak kenaikan harga BBM tersebut, dan yang kelima buat kesimpulan. Pada kelas selanjutnya kita akan membahas tugas hari ini. Baiklah, sampai di sini kelas kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa lagi minggu besok. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.